Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita ada di pertemuan 14 ya, ke-14. Nah, di pertemuan ini kita masuk ke tahap atau pengelompokannya. Kalau dalam kita harus ingat waktu proses kompilator itu dikelompokkan menjadi dua, gitu kan. Yang pertama ada analisis, gitu kan. Yang kedua ada sintesa. Analisis kan, kita ingat ada penganalisisan sintak, gitu kan ya, semantik dan seterusnya. Nah, dalam tahapan sintesa atau dalam pengelompokan sintesa itu ada beberapa fase, ada 3 ya fase. Fase pertama ada fase pembangkit kode antara. Fase kedua atau tahap selanjutnya itu ada namanya pengoptimal kode, dan yang terakhir pembangkit kode akhir, seperti itu ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas 3 fasenya ya, karena ada 2 fase yang ya tidak terlalu penjelasannya itu tidak terlalu panjang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pengertian apa sih yang dikatakan dengan kode antara, gitu ya. Di sini kode antara itu merupakan hasil dari tahapan analisa ya. Jadi setelah didapat, gitu kan, token-token yang ada, terus dipisah, gitu kan ya, terus difilter mana yang error, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, baru masuk ke tahap sintesa. Dalam tahap sintesa di sini ada namanya kode antara. Jadi di sini merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator itu sendiri, gitu ya. Dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Apa sih keuntungannya di sini ya? Keuntungan dari kode antara. Sebenarnya ada keuntungan, ada kerugian ya, seperti itu. Pertama, untuk proses keuntungannya di sini untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Jadi tidak memerlukan usaha yang besar lah ya, seperti itu. Yang kedua, ada proses optimasi masih lebih mudah. Jadi proses pengoptimalan suatu kode nantinya akan relatif mudah, seperti itu. Dan yang ketiga, di sini bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Nah, kalian kan dengan adanya kode antara, kalau misalkan kalau dalam bahasa mesin kan kita masih belum bisa paham, gitu kan. Nah, dengan adanya kode antara itu nantinya masih bisa kita membaca atau mengerti coding yang yang digunakan, gitu kan. Jadi nanti ada otomatis si kompilator itu membuatkan suatu bahasa yang lebih mudah dimengerti nantinya. Di sini kode antara lebih mudah dimengerti daripada kode assembly atau kode mesin ya, seperti itu. Jadi kalau assembly juga sebenarnya kalau kita lebih belajar akan lebih mengerti kan, bahasa assembly move, gitu kan, dan seterusnya. Nah, kode antara itu lebih cenderung user friendly lah ya, seperti itu. Nah, ada lagi kerugian ya. Jadi tadi kan ada keuntungannya, nah ada kerugian. Kerugiannya di sini dari sisi waktu. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu relatif lama, gitu kan. Karena apa? Karena melakukan 2 buah translasi, gitu kan. Jadi menerjemahkan dari 2 buah bahasa pemrograman, gitu. Yang ini seperti ginilah ya kode antara itu. Dulu saya pernah bahas ketika kita mau ngobrol dengan orang Afrika, kita hanya paham bahasa Inggris misalkan ya, seperti itu. Yang orang Afrika juga hanya paham bahasa Inggris misalkan, seperti itu. Jadi nanti bahasa Inggris itu yang menjadi kode antaranya. Atau gini,
si translatornya itu dia paham bahasa Afrika, dia paham juga bahasa Indonesia seperti itu. Dia menerjemahkan ke dalam suatu bahasa Inggris gitu yang lebih umum. Nah, bahasa Inggris itu merupakan kode antara gitu ya. Tapi yang jadi masalahnya itu waktu yang dibutuhkan relatif lama ya kan. Contoh ya kayak ya si translator penterjemah, dia harus menerjemahkan dari si A nih gitu kan. Satu lagi dia juga harus menerjemahkan dari si B. Selain menerjemahkan, dia juga harus mentranslasikan ke si A hasil dari omongan si B gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu yang menjadi kerugiannya gitu kan ya. Kelemahan ya seperti itu. Di sini ada macam-macam kode antara ya. Macam-macam kode antara di sini diantaranya ada notasi postfix, ada n-tuple dan sebagainya ya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu hanya dua lah ya. Jadi notasi postfix yang akan kita bahas, satu lagi dengan n-tuple gitu kan. Satu persatu akan kita jelaskan ya. Nah, pertama kita akan mencoba ya bahasa antara dengan menggunakan notasi postfix ya. Kita akan mencoba menggunakan suatu bahasa antara menggunakan notasi postfix. Di sini ada penjelasannya juga bahwa pada notasi postfix operator diletakkan paling akhir, maka disebut juga dengan notasi suffix ya. Jadi misalkan gini lah ya, misalkan A ditambah B ya. Nah, operator itu ini tambahnya ya, operator itu tambah. Jadi nanti bentuk notasinya itu disimpannya di akhir. Jadi A, ini B, ini tambah. Nah, ini salah satu bentuk sederhana dari notasi postfix. Nah, ya seperti itu. Jadi di sini ya sintaknya itu operan, operan baru operator gitu. Nah, contoh ya, ada contoh nih, ada sebuah contoh. Misalkan ada sebuah ekspresi ini ya. A ditambah B dikali C ditambah D gitu kan ya, seperti itu. Nah, dinyatakan dalam notasi postfixnya seperti apa? Nah, gini notasi postfixnya, kita lihat derajat aritmetiknya yang kita lihat ternyata derajat aritmetik yang paling tinggi itu yang ada di dalam kurung nih, yang harus didahulukan gitu kan ya. Berarti yang harus didahulukan silahkan saja tinggal pilih. Kita misalkan ambil contoh yang ini dulu gitu kan. Berarti yang ini notasi postfixnya gitu kan, A, B baru kan, ini kan operan, operan baru operatornya, tambah kan operatornya itu. Terus mana lagi ya, nggak bisa langsung kali. Kenapa? Karena masih ada di dalam kurung yang ini, yang C tambah D. Berarti yang ini C, D gitu kan, baru ditambah seperti itu. Baru setelah itu ya setelah itu baru nanti perkalian nih gitu kan. Jadi statement-statement yang ada itu dikalikan. Tadi kata Bapak operator harus disimpan di akhir. Kenapa nih ada tambah ini disimpannya tidak di akhir? Nah, dalam suatu notasi postfix itu dibacanya itu per pernyataan, statement. Nah, ini ada pernyataan gitu. Jadi dibacanya per pernyataan gitu. Ini ada pernyataan, ini ada pernyataan gitu kan, baru diproses. Jadi tiap pernyataan diproses dulu gitu kan. Jadi jangan keseluruhan seperti itu. Jadi A, B, misalkan ini A tambah B, maka notasi postfixnya A, B tambah gitu. Cari lagi, oh ini C tambah D, berarti notasi postfixnya C, D ditambah. Baru setelah itu ada proses perkalian gitu kan. Seperti itu maksudnya ya untuk notasi postfix seperti itu ya. Di sini ada contoh lain dalam instruktur kontrol suatu program ya. Kalau ini kan berupa pernyataan gitu kan ya, masih berupa pernyataan gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalkan dalam suatu program itu kondisinya itu ada if, misalkan ya if, salah satu contohnya kita ambil if. Nah, misalkan ini if suatu ekspresi gitu kan ya,
Misalkan if A ditambah B, misalkan if A sama dengan B, then misalkan pernyataan pertama else pernyataan kedua. Statement 1 itu menyatakan bahwa ketika kondisi if-nya sesuai maka masuk pernyataan. Tapi ketika kondisi if-nya gitu kan ya, suatu ekspresi dalam if-nya tidak sesuai maka else ya, loncat ke statement kedua seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya mengubah ke dalam suatu postfix? Sama sebenarnya, kita mengacu pada ini ya, acuannya gitu kan ya. Nah, ketika misalkan ada instruksi seperti ini, bagaimana ya dibentuk ke dalam suatu notasi postfixnya. Nah, notasi postfixnya seperti ini ya. Ekspresi label 1 ada BZ gitu kan, statement 1 label 2 BZ dan seterusnya. Nah, ini contoh ekspresinya ya. Contoh notasi postfixnya. Apa sih BZ? Nah, BZ itu branch if zero. Jadi ketika misalkan suatu ekspresinya salah, maka dia melakukan kondisi BZ branch if zero. Jadi maksudnya dia akan meloncat ke kondisi yang salah gitu ya. Ketika ekspresi ini salah gitu kan. Misalkan if A kurang dari 5, ternyata A-nya itu misalkan lebih dari 5, berarti kan salah gitu kan ya. Seperti itu. Maka dia akan loncat ke else. Nah, BZ itu fungsinya untuk meloncat ke kondisi else-nya. Seperti itu. Kalau BR dia akan meloncat ke kondisi yang benarnya gitu ya. Kayak kita ulang dari sini misalkan ya. Ketika misal selama ekspresi ini benar gitu kan, maka dia akan melakukan BR ya, loncat ke statement yang benar. Ketika misalkan ekspresinya ini salah gitu ya, maka dia akan menggunakan fungsi BZ ya, gitu ya, branch if zero gitu, akan meloncat ke kondisi yang salah, pernyataan yang salah. Seperti itu maksudnya ya. Apa itu BZ, apa itu BR, seperti itu. Nah, di sini ya, arti dari notasi postfix di atas sebagai berikut. Nah, ya. Jadi maksud notasi ini ya, maksud arti dari ini ya, maksud saya ya. Arti dari notasi postfix yang ini maksudnya jika kondisi X, nah ini kan tadi saya sudah jelaskan juga. Jika kondisi ekspresi salah, maka instruksi akan meloncat ke label 1 dan menjalankan statement 2 gitu ya. Nah, berarti ada kondisi BZ ya. Bila kondisi X benar, maka statement 1 akan dijalankan lalu meloncat ke label 2. Berarti dia menggunakan BR seperti itu. Intinya seperti itulah ya penjelasannya. Nah, ini bentuk notasi postfix secara urutan gitu ya, secara urutan. Kan tadi kalau notasi postfix itu operan operator ya di sini ya. Jadi ekspresi yang ini ya. Jadi ekspresinya ini operan dulu baru operator, seperti itu ya. Nah, kita bikin ke dalam suatu tahapan. Ketika ada statement ekspresi ini nih, ini ekspresi A lebih dari B gitu kan ya, maka dia melakukan proses notasi postfixnya itu berarti tahap 1 A dulu, B dulu, baru operatornya apa gitu ya. A dulu, B dulu, B2, A, B lebih besar, seperti itu ya. Jadi operator. Terus apa sih maksud dari ini 12 gitu ya. Maksud dari 12. Jadi maksud dari 12 ini dia ketika kondisinya ya. Ketika kondisinya salah, B ini 12 ini tahapan dia melakukan BZ dan akan loncat ke tahap 12. Kita lihat di sini gitu kan. Tahap 12 itu maksudnya itu dia akan loncat ketika kondisi ini salah, tidak sesuai, maka dia ke else kan ya, seperti itu. Dia ke else. Nah, di else itu dia akan melakukan proses ekspresi atau statement, ada statement C segmen E, berarti C gitu kan ya.
terus ada E gitu kan, baru operator seperti itu ya. Jadi ketika kondisi salah maka dia loncat. Terus selanjutnya ya, jadi dibaca pertahapan ini nih, dibaca pertahapan. Terus ada lagi C, D ya, berarti ini dari sini nih, dari statement 1 ya, ini statement 1, ini statement 2, ini ekspresinya gitu kan ya. Intinya ada 3 ya, intinya ada 3 hal yang dilakukan dalam proses ekspresi. Terus ada statement 1, terus ada lagi statement 2 seperti itu. Nah, jadi tahapan ini mencakup dari kondisi ini gitu ya. Kita ulang, kita lanjut lah ya. Jadi ketika kondisi salah dia meloncat ke else. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau menuliskan suatu tahapan ya, sebaiknya ini dikosongkan dulu. Nilai 12 itu kosongkan aja dulu. Itu ya. Jadi dikosongkan dulu. Seperti itu. Jadi yang ini kosongkan, kan yang dilihatnya itu kondisi salah dulu gitu kan. Sedangkan kita tidak tahu kondisi salah itu ada di tahapan nomor berapa. Kenapa? Karena kita belum menuliskan ini gitu ya. Kita baru sampai ke sini tadi ya tahapannya gitu. Jadi tahap 4 loncat kemana gitu kan, kosongkan saja dulu. Terus ada tahap 5 yaitu ada BZ gitu ya, BZ. Jadi yang loncatnya gitu. Selanjutnya ada ini ya, C segmen D. Nah, tuliskan C dulu, D dulu, baru operatornya gitu. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah beres kan, ketika kondisinya sudah ya, ketika kondisinya sudah dinyatakan sesuai, dia akan melakukan proses statement ini gitu kan. Nanti ketika melakukan kondisinya sudah beres, maka tahapan 9 itu tidak dilakukan apa-apa. Kenapa? Karena ya dianggap tidak ada loncatan gitu ya. Jadi tahap 9 ini tidak ada loncatan karena sudah beres. Tapi dia akan kalau misalkan kondisi benar ya, kalau misalkan ini kondisi benar gitu kan ya, dia stop di sini gitu kan ya. Jadi selama kondisi benar dia melakukan ini dan stop gitu ya. Tapi gitu kan, setelah stop apa? Dia loncat lagi nih gitu kan. Loncat kemana nantinya? Loncat ke tahapan akhir ya. Loncat ke tahapan akhir itu. Selama kondisi itu benar gitu kan, dalam proses ini udah benar, tidak melakukan loncatan, tapi dia akan selesai gitu kan ya. Nah, di tahapan 15 ini tahapan selesai. Jadi dia meloncat ke tahapan yang selesai, bukan meloncat ke statement 2 atau meloncat lagi ke sini gitu kan ya, ke ekspresi seperti itu. BR gitu kan ya, dia BR itu kan akan posisinya meloncat ke yang benar gitu kan, seperti itu. Baru setelah BR dituliskan ini C segmen E, tahapan 12 C gitu kan, tahapan 13 E, baru tahapan 14-nya segmen seperti itu ya. Nanti ada contoh lain lah ya, ada contoh lain. Nah, misalkan ya, ada contoh kita menggunakan while ya. Ada contoh yang dalam notasi POSIX, ketika contoh menggunakan while, berarti kan tadi kita bikin tahap 1-nya, berarti apa sih? Tahap 1 berarti A dulu gitu kan. Tahap 2 berarti angka 1 gitu kan ya, bukan satu tahap ya, tapi itu angka 1 yang mana, yang ini nih. Nah, angka 1 yang ini itu ya, segmen. Terus mana lagi tahap 3 apa? Tahap 3 itu kan
dia akan melakukan proses ekspresi ini gitu kan, dan seterusnya. Nah ini ada tahapan yang lebih komplitnya gitu kan ya. Dari tahapan yang tadi, yang ini dari suatu pernyataan ini atau suatu sintaks sederhana ini, notasi postfixnya tiap tahapannya seperti ini. Jadi A assignment 1 berarti kan penulisannya A1 assignment. Terus ada lagi while gitu kan ya. Yang ini while A kurang dari 5 berarti kan looping ya. Ini kan proses looping nih. While A kurang dari 5. Nah ini ditulis A5 ini kurangnya gitu kan ya. Selama kurang dari 5 gitu kan, kita lihat biasanya ya untuk notasi postfix itu yang dilakukan itu proses yang salahnya. Ketika misalkan kondisi yang ini ternyata salah, dia akan loncat gitu ya. Loncat kemana? Loncat ke tahap akhir gitu kan ya. Jadi ketika kondisi ini salah, ternyata misalkan A-nya itu 7, berarti ini tidak dilakukan nih. Proses A segmen A tambah satunya itu sudah tidak dilakukan yang ini gitu kan. Dia akan loncat ke tahapan akhir seperti itu. Jadi ini loncat ke tahapan akhir ya, tahapan 17. Makanya ini nanti dikosongkan. Tahapan 7 ini kosongkan dulu karena kita tidak tahu tahapan berapa sih tahapan akhirnya gitu. Baru tahapan 8 ada BZ, loncat jika salah ya, BZ itu. Tahapan 9 mana? Tahapan 9 itu mengerjakan proses ini, A segmen A tambah 1 gitu. Jadi tahapan 9-nya itu di sini. Nah, dari sini sampai sini. A segmen A ditambah 1. Jadi A ini segmen A ditambah 1. Nah, itu kan notasi postfixnya itu. Sudah nih. Dia kondisi benar gitu kan. Ya. Dia itu kondisi benar ya. Dia tidak loncat gitu. Ya, ini kondisi benar, dia tidak melakukan proses loncatan ke hal yang salah. Berarti dianggap ini 14 ini selesai gitu. Sudah gitu kan. Kalau kondisi benar sudah. Tapi karena ini looping gitu kan ya. Tapi karena ini while ini suatu konsep looping, dia akan kembali lagi ke proses while. Jadi di sini ya ada proses loncatan ya ke nomor 4 ini. Nomor 4 ini gitu ya. Tahapan dia di tahapan 15 akan loncat ke atau akan kembali ke tahap nomor 4. Jadi dia kan sudah ditambah ya gitu kan. A-nya ini sudah ditambah gitu kan. Yang tadinya A-nya 1 jadi sekarang 2 gitu kan. Nanti dibandingkan lagi. Di sini 2 kurang dari 5. Nah, gitu kan, seperti itu. Terus akan kondisi loopingnya seperti itu. Ya, jadi ini tahapan 15-nya. Dia loncat ke 4 gitu. Ke tahap 4 itu merupakan suatu proses loncatan ke tahapan 16-nya itu ditulis suatu proses loncatan jika kondisi benar. Baru tahap terakhir itu tahap selesai itu. Jadi baru kalau ini ini sudah 17 berarti sudah selesainya itu titik akhirnya di sini. Baru yang nomor 7 ini isi saja di sini tahap 17 seperti itu. Itu ya maksudnya. Nah, sekarang kalau tadi kita bahas notasi postfix. Sekarang kita bahas notasi n-tuple ya. Apa sih notasi n-tuple? Jadi notasi n-tuple ini nantinya setiap barisnya, kalau ini ya. Nah, contohnya. Nah, inilah. Setiap baris-baris instruksi ini nantinya akan dirubah ke dalam ya beberapa tuple nantinya ya. Jadi akan dirubah. Formatnya seperti apa? Kalau tadi kan notasi postfix itu formatnya operan operator. Kalau ini formatnya operator gitu kan ya. Baru operan. Apa saja sih operan yang ada gitu ya. Nanti ada contohnya.
Nah, di sini notasi n-tuple terbagi menjadi satu triple notasi, ada quadruple notasi ya. Triple notation ada quadruple notation itu ya, dibagi menjadi dua. Nah, kalau triple notation itu kekurangan dari notasi triple itu sulit pada saat melakukan optimasi ya. Ini lebih cenderung mungkin kesulit. Kalau dari kita sih tidak bisa melihat kesulitan, tapi mungkin dari sisi compiler dia pasti akan merasakan kesulitan itu sendiri gitu kan. Kalau kita sebagai manusia mungkin tidak akan merasakan seperti itu. Jadi kekurangan dari notasi triple ini gitu kan sulit pada saat melakukan optimasi, karena kan tahapan sintesa itu kan ada namanya optimasi kode gitu kan. Nah, dengan adanya menggunakan triple ini sedikit sulit gitu ya. Makanya di sini dikembangkan ya dalam triple notation ini dikembangkan sesuatu namanya indirect triple ya, yang memiliki dua list, yaitu list instruksi dan list eksekusi. Nah, karena mungkin untuk triple itu memang ya sedikit rumit nantinya dalam proses optimasi, makanya ada suatu metode lain yang namanya quadruple ya. Ini notasi yang memperbaiki kondisi yang triple ya, seperti itu. Nah, quadruple ini notasinya seperti apa? Nah, ini notasinya operator, operan, hasil. Ini notasinya ya. Rumusnya lah ya gitu. Rumusnya seperti ini. Contoh ya. Nah, ada hasil. Maksud hasil itu apa? Kalau operator kalian harus sudah tahu ya. Operator itu kan tambah, kurang, sama dengan dan seterusnya. Kalau operan berarti kan operan itu label atau variabel ya. Label atau variabel yang menjadi indikator. Nah, sedangkan hasil itu nantinya suatu temporary variable yang bisa ditempatkan pada suatu register atau suatu memori nanti ya. Nah, ada contohnya ini ya. A segmen D dikali C ditambah B dibagi E ya. Nah, ini A segmen D dikali C ditambah B dikali E. Nah, dari sini kita lihat ya. Ternyata ada ya 4 operator gitu kan ya. Ada 4 operator. Jadi ada kali, ada tambah, ada bagi, ada segmen gitu kan ya, atau sama dengan. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, quadruple ini kan ada rumusnya ini nih ya. Operator, operan, hasil. Nah, caranya itu kita bagi ya, tiap-tiap proses itu dikelompokkan. Ini kelompok pertama nih, D dikali C. Nah, D kali C itu kelompok pertama gitu kan. Yang D dikali C itu kelompok pertama. Kita gunakan rumus ya, operator, operan, hasil. Berarti operatornya apa? Kali, berarti kali gitu kan ya. Ini kali nih gitu ya. Yang D kali C ya. Terus apa lagi? Setelah operator ada operan. Oh, ternyata operannya itu D gitu kan. Ini ada D. Terus operatornya ada operan lagi nih, berarti C gitu kan ya. Terus apa lagi? Ada hasil ya. Hasil. Nah, maksud hasil itu kalian menggunakan suatu variabel bebas ya. Variabel bebas apa saja gitu kan. Tapi lebih baik mungkin variabel tersebut ya diberi, karena nantinya bisa dipakai di variabel yang lain, makanya dibedakan ya. Misalkan di sini hasilnya itu saya menggunakan T1 gitu kan ya. Jadi hasilnya itu saya menggunakan T1. Jadi di sini nantinya ya, pakai koma ya. Jangan lupa ya, untuk quadruple atau notasi triple itu pakai koma ya, seperti itu.
Jadi di sini hasilnya akan disimpan di T1. Ini baru sampai tahap ini. Sekarang mana lagi? Sekarang tinggal B dibagi E gitu. Jangan tambah dulu gitu ya. Kenapa? Karena proses yang dilakukan itu atau derajat aritmetiknya tambah itu lebih rendah daripada bagi. Makanya dilakukan yang kedua itu proses yang B dibagi E. Sama ini juga rumusnya menggunakan ini. Ya. Berarti operator dulu, operatornya dibagi, koma, terus operannya apa? Berarti operan yang pertama ada B, operan yang kedua ada E. Baru hasilnya itu disimpan di, saya ambil contoh di T2 seperti itu. Itu ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya tinggal menjumlahkan ya. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan ya. Menjumlahkan yang ini dengan yang ini gitu ya. Caranya bagaimana? Berarti sama dengan ini ya, sama. Berarti tambah dulu gitu kan. Terus mana lagi? D dikali C, karena D dikali C itu sudah disimpan dalam T1, maka di sini T1 gitu kan. Terus yang B dibagi E, karena B dibagi E itu sudah disimpan di T2, maka di sini T2 gitu kan. Hasilnya baru disimpan, karena di sini A kan ya hasil akhirnya. Hasil akhirnya baru disimpan di A seperti itu ya. Nah, itu untuk notasi ya, cara menggunakan notasi quadruple ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, di sini ada namanya pembangkit kode ya, pembangkit kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima tadi kan, di tahapan analisis itu nantinya akan diterima oleh tahapan sintesa. Tahapan sintesa di sini ada kode pembangkit kode antara gitu kan, pengoptimal kode dan pembangkit kode akhir ya di sini. Nah, pembangkit kode dengan teknik ya atau dengan notasi quadruple. Nah, contoh yang tadi yang ini ya. Ya, contohnya kode antaranya dalam bentuk quadruple-nya itu seperti apa? Ya, kita gunakan yang tadi kayak tadi gitu ya. Oh, yang dalam kurung ini A tambah B gitu kan. Berarti tambah dulu gitu kan yang ini ya. Tambah dulu, terus operan baru temporari atau hasil sementara. Terus mana lagi? Yang ini, yang C ditambah D. Berarti tambah dulu, terus di operan 1, operan 2 baru T2. Nah, selanjutnya tinggal mengkalikan gitu kan, mengkalikan keseluruhan. Tapi kenyataannya di sini tidak ada variabel yang menampung gitu kan, menampung hasil perkalian ini gitu kan. Makanya gunakanlah T3 gitu kan, atau gunakan suatu variabel sementara gitu. Jadi ini Pak, ini kan sudah disimpan di T1, berarti kan ini proses perkaliannya kali dulu T1, terus ini T2 gitu kan, baru hasilnya ini disimpan di T3. Itu terserah kalian ya, cara penulisannya itu terserah kalian. Mau T1, mau A1, A2 dan seterusnya bebas ya, asalkan mungkin tidak sama nantinya ya. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ketika misal setelah didapat notasi ya, menggunakan quadruple, kita coba diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman gitu ya. Nah, ini kebetulan bahasa pemrogramannya dibikin contoh dalam bahasa pemrograman assembly. Nah, dibikinlah gitu kan, dari hasil ini ya, dari hasil ini dibikinlah suatu sintak ya, sintak. Berarti di sini ada LDA, berarti load gitu kan. Load A dan isinya itu jadi muat isi A ke dalam akumulator seperti itu. Terus kan ini kan meload nilai A dulu gitu kan. Itu nilai A-nya di load. Setelah nilai A-nya di load, si A itu akan dijumlahkan dengan B kan ya, si A ini akan dijumlahkan dengan B. Nah, makanya ada proses
fungsi add ya di sini. Add B. Ya, dia akan menambahkan B ya. Dia akan menambahkan B ke dalam suatu akumulator. Jadi dalam akumulator kan sudah ada A nih gitu kan ya. Maka dia akan ditambahkan. Setelah itu ada STO ya, storage ya. Berarti dia disimpan dalam akumulator itu, nantinya akan disimpan dalam T1 gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ini juga sama, load C gitu kan ya. Load add D STO2 storage T2, dia menyimpan di T2 sampai ke hasil. Ini kan multiple perkalian gitu kan ya. Perkalian. Jadi dari sini ya, dari kode antara ini dibikin suatu sintak program bahasa assembly seperti ini. Nah, ternyata program bahasa assembly ini sebenarnya bisa lebih dioptimalkan gitu ya. Dari sini kan tadi kan ada tahap pengoptimal kode ya. Jadi pembangkit kode antara ini sudah ada pembangkit kode antaranya. Terus ada lagi namanya tahapan pengoptimal kode. Ternyata dalam sintak ini dari sintak ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi gitu kan. Nah, hasil dari proses pengoptimalan kode itu hasilnya seperti ini. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Jadi ada berapa baris nih? 1 2 3 4 5 6 7. Kalau yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 tahap. Jadi lebih irit 2 tahap gitu ya. Itu ini dilakukan proses pengoptimalan kode. Nah, ini sebenarnya teknik seorang programmer gitu ya. Ini sebenarnya teknik dari seorang programmer ya. Ini seorang programmer bisa lebih paham bagaimana sih supaya nantinya bikin kodenya itu lebih simpel. Sama dari sini sebenarnya sama, yang membedakannya itu di sini itu di tahapan-tahapan mul ya, di sini multiple T2-nya ya. T2-nya itu jadi hilang. Kenapa? Karena dia otomatis ya akan masuk ya, otomatis akan masuk ke dalam suatu akumulator tertentu. Seperti itu. Itu mungkin tergantung dari teknik pemrograman seorang programmer. Seperti itu ya. Nah, ini alur dari suatu sintak ya. Jadi ketika ada suatu sintak program, baik dari bahasa pemrograman apapun itu, dia masuk ke tahapan-tahapan analisis gitu kan ya. Analisis leksikal, sintesis gitu, analisis sintaksis gitu kan, dan seterusnya. Terus selanjutnya masuk ke analisis semantik. Dalam analisis semantik setelah beres masuk ke dalam tahapan sintesa gitu kan ya. Dia akan melakukan pembangkitan kode antara, terus pengoptimalan kode. Pengoptimalan kode itu bisa dilakukan atau tidak, tergantung dari seorang programmer ya. Saya bilang tergantung dari seorang programmer itu. Dan hasilnya akan ditampilkan. Nah, pembangkit kode akhir itu nantinya menyesuaikan dengan hasil akhirnya, output yang dihasilkan seperti apa itu ya. Outputnya jadinya seperti apa, nah itu merupakan pembangkit kode akhir itu. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.